Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sohibul Ambia, channel edukasi serta kreativitas olahan makanan. Kali ini saya akan membuat konten bahan dasar kedelai, yaitu olahan tahu. Kemarin kita sudah membuat olahan tempe yang juga bahan dasar dari kedelai. Teman-teman, kali ini saya akan membuat olahan dari kedelai, yaitu tahu. Bagaimana caranya kita membuat tahu? Simple, praktis, serta 20 menit sudah jadi, mulai dari perendaman, perebusan, hingga nanti pencetakan. Mau tahu bagaimana cara pembuatan tahu? Kita saksikan aja. Namun sebelumnya, jangan lupa teman-teman klik like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Teman-teman, kita bisa lihat bersama itu adalah tempat untuk kedelai dan air. Nah, ini kedelai yang sudah direndam teman-teman. Ini kedelai yang sudah direndam kurang lebih 4 jam ya. Ini kedelai yang sudah direndam kurang lebih 4 jam akan segera digiling teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan ember atau bisa menggunakan baskom untuk merendam kedelainya ya. Ini lihat, ini menggunakan ember dekolit yang berukuran 20 liter. Nah, ini mesinnya teman-teman. Kita bisa lihat, kita ditaruh di atas, di dalamnya itu kedelainya, itu ada airnya sebagai penyuling, sebagai pelancar, harus ada airnya. Namun airnya nggak begitu besar teman-teman. Nah, itu dikasih air seperti penyulingan, kemudian nanti digiling. Nah, ini proses mesinnya ini. Nah, itu keluarnya teman-teman, bisa dilihat bersama. Itu yang sudah digiling, itu keluarnya sangat halus dan putih. Nah, bisa lihat teman-teman, itu merupakan hasil dari penggilingan kedelai yang sudah direndam teman-teman. Kalau nggak direndam nanti keras, makanya harus direndam kurang lebih 4 jam. Nah, sehingga menghasilkan yang bagus. Nah, ini teman-teman, ini adalah merupakan bahan bakar untuk perebusan tahu sendiri, yaitu menggunakan serut kayu. Nah, ini merupakan solusi terjitu bagi kayu yang mahal. Nah, ini bisa didapatkan hanya Rp3.000. Bahkan ada yang menjual Rp2.000 teman-teman, satu karung besar. Nah, kita bisa rebus itu satu karung 2 kali rebusan. Tuh, apinya besar kan teman-teman. Kita bisa dilihat menggunakan kipas angin juga. Tuh teman-teman, apinya besar, tidak boros kayu, boros biaya, hemat, ekonomis, serta praktis. Begitu teman-teman, bisa didapatkan di tukang gergajian kayu. Ini pakai serbuknya juga teman-teman. Ini serbuk ini berfungsi untuk mengatur kelancaran daripada api supaya tidak cepat habis. Jadi pakai serut juga pakai serbuknya. Begitu teman-teman. Itu bisa didapatkan 2 sampai 3.000 teman-teman. Murah, praktis. Kalau kayu 2.000 3.000 belum dapat. Nah, ini kedelainya tuh teman-teman, kita bisa lihat itu sudah penuh teman-teman. Sudah penuh sekali tuh. Nah, tinggal kita rebus. Nah, itu airnya mengalir. Kedelainya siap untuk masuk sebagai penggilingan. Ini ya proses penyulingannya. Lihat, bisa dilihat teman-teman. Begitu praktis itu mesinnya. Itu sudah penuh teman-teman. Tinggal kita rebus untuk tahap selanjutnya. Nah, ini kedelainya penuh karena tadinya setengah, kemudian direndam kurang lebih 4 jam sehingga agak melar. Begitu teman-teman. Itu embernya banyak. Nah, ini teman-teman, ini airnya untuk percampuran antara kedelai yang sudah digiling tadi. Perbandingannya 4 ember dekolit atau 20 liter air dengan 2 ember kedelai yang sudah digiling teman-teman. Itu perbandingannya. Sekali lagi, perbandingannya adalah 4 ember air atau 80 liter air dengan 2 ember atau 40 liter kedelai yang sudah digiling halus. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman kalau mencobanya di rumah bisa menggunakan blender. Nah, menggunakan blender kalau nggak mempunyai mesin giling,
mencoba-coba 1 kilo atau setengah kilo, bisa menggunakan blender teman-teman. Itu adalah merupakan solusi jika tidak mempunyai mesin giling. Lihat teman-teman, bahan bakarnya menggunakan serut sehingga besar, begitu teman-teman. Tuh lihat, ini sangat membantu dan ekonomis sekali teman-teman. Solusi untuk kayu yang mahal, begitu teman-teman. Kayu sekarang 50.000 tidak cukup untuk pematangan sampai selesai. Tapi kalau ini hanya 3.000 bisa sampai matang teman-teman. Praktis bukan? Ekonomis, hemat biaya. Besar apinya. Bisa dilihat teman-teman. Luar biasa. Ini adalah solusi yang sangat baik untuk kalangan kita gitu. Untuk menghemat kayu. Nah teman-teman, kita bisa lihat itu sudah 50% mendidih, itu sudah keluar buih-buihnya. Tinggal kita menunggu nanti untuk kematangannya. Nah, nanti ketika kita diangkat itu sudah mendidih. Ini udah 50% teman-teman. Kita bisa dilihat itu buih-buihnya sudah mulai pada keluar karena apinya besar itu teman-teman. Nah, itu apinya besar, mantap. Karena bahannya sangat mantap. Lihat teman-teman, dari bawah apinya besar. Mantap sekali tuh teman-teman. Tuh. Bisa buat panggang ayam. Nah, itu teman-teman, itu sudah 70%. Buih-buihnya keluar gitu teman-teman. Mendidih. Namun belum rata begitu. Bisa dilihat teman-teman. Ya. Teman-teman bisa mencobanya untuk perebusannya menggunakan panci atau menggunakan wajan, tapi jangan dengan kapasitas 1 kintal, tapi kapasitas 1 kilo. Bisa teman-teman untuk mencobanya di rumah. Nah, menggunakan kompor gas saja dulu, jangan menggunakan kayak gini. Kalau menggunakan serutan begini, itu solusi untuk 50 atau 1 kuintal teman-teman, supaya hemat daripada kayu bakar. Nah ini teman-teman, sudah 80% ini mendidih, muncul gelembung-gelembung cinta daripada kedelai begitu. Gelembung-gelembungnya keluar. Nah itu teman-teman, sudah 85%, sudah hampir matang dan hampir mendidih semuanya 100% total. Tinggal nanti diangkat, kemudian nanti diambil daripada intinya. Tuh apinya besar kan teman-teman. Teman-teman bisa lihat, luar biasa. Ini kalau untuk menanak nasi atau untuk merebus air, wah gak nyampe 2 menit kayaknya teman-teman, karena sangat besar apinya. Kita bisa lihat teman-teman, selalu dipantau untuk perkembangan apinya supaya tidak mati. Nah ini teman-teman, ini sudah 99% siap untuk diangkat teman-teman. Sudah rata, tinggal tengahnya sedikit doang. Tapi ini sudah bisa teman-teman, ini sudah mendidih dan ini sudah bisa diangkat. Nah sebentar lagi kita akan mengangkatnya untuk mengambil sarinya. Nah ini teman-teman, dengan kain daripada sutra kita ditempatin begini teman-teman, untuk supaya airnya atau sarinya bisa keluar. Itu yang diambil teman-teman. Jadi bukan ampasnya, bukan ampasnya teman-teman, tapi air daripada sari ampas kedelai yang sudah digiling. Kalau ini diminum itu menjadi sule teman-teman. Nah teman-teman, kalau teman-teman bisa membuat sule, itu dia kita bisa membuat tahu juga teman-teman. Mudah kan, simple. Nah ini kita goyang-goyang teman-teman. Goyang-goyang bukan berarti kita ada dangdut atau pengen dangdutan begitu teman-teman, tapi digoyang-goyang ini supaya airnya bisa keluar dari celah-celah sutra tersebut. Nah ini kita masukkan lagi teman-teman, kita ambil lagi supaya habis, supaya sari-sarinya bisa keluar semua teman-teman. Nah ini kita lihat teman-teman, kita kasih air teman-teman supaya bisa lebih banyak sarinya teman-teman. Nah kita dikasih, goyang lagi teman-teman, goyang terus begitu teman-teman, goyang. Yang penting ada dangdut nggak ada dangdut, goyang aja
supaya keluar daripada sari-sarinya teman-teman. Iya, goyang terus teman-teman sampai sarinya keluar semua teman-teman. Kita bisa lihat. Kita lihat teman-teman, itu sari-sarinya udah keluar ke bawah. Itu yang sudah ditampung. Ditampung itu ada tampungannya teman-teman, seperti halnya sumur kecil. Itu merupakan tampungan untuk tempat sari-sari. Nah ini adalah ampasnya, ampas daripada tadi yang sudah direbus. Itu teman-teman, itu bisa berbagai macam jutaan olahan untuk ampas ini. Bisa dimakan teman-teman, bisa diolah menjadi macam-macam. Namun sebelum diolah, ini kita peras dulu teman. Kita peras dulu menggunakan kain khusus, bukan dari kain putih ini, namun warnanya oranye ini. Ini untuk pemerasan teman-teman. Kalau kita sebagai penjual tahu, itu ampasnya nggak kepakai. Biasanya itu diambil ke tetangga-tetangga yang mempunyai hewan ternak, buat hewan ternak. Namun ini bisa buat olahan makanan yang lebih dahsyat teman-teman, kalau teman-teman tahu. Ini kita ikat supaya sari-sarinya keluar. Tuh teman-teman, sari-sarinya masih keluar, masih sayang teman-teman. Kemudian kita tindih pakai batu yang kurang lebih itu bobotnya 5 kg. Nah itu teman-teman bisa dilihat, itu kan sari daripada yang diampas itu masih keluar. Kita aduk supaya rata. Supaya rata, diaduk. Banyak banget itu teman-teman sari-sarinya yang tadi prosesnya, yaitu perbandingan antara 4 ember atau 80 liter air dengan 2 ember kedelai yang sudah digiling halus. Teman-teman bisa dilihat. Nanti tinggal pencetakan gitu teman-teman. Itu sudah mulai agak jadi itu teman-teman. Kita bisa dilihat itu teman-teman. Namun kita diamkan dulu teman-teman. Yang sudah diperas sari-sari itu kita diamkan. Tujuannya apa? Supaya airnya, kan itu ada air yang nggak kepakai teman-teman. Air biang itu ada. Nanti airnya itu kita buang, dan itu air yang nggak jadi begitu teman-teman. Nah itu bisa lihat, kita diamkan kurang lebih 5 menit. Airnya terpisah antara air dengan calon tahu tadi. Nah kita bisa disaring menggunakan kain sutra. Nah itu teman-teman, itu airnya yang nggak kepakai. Kita bisa lihat teman-teman. Nah itu air yang nggak kepakai, kita ambil lagi teman-teman. Namun jangan lupa teman-teman, ini adalah kunci utama. Sekali lagi, ini adalah kunci utama untuk pembuatan tahu. Jadi kalau nggak ada air ini, air asam namanya teman-teman, itu nggak jadi tahu teman-teman. Kalau nggak ada air asam ini nggak jadi tahu. Nah kita simpan lagi. Nanti kalau sarinya itu ditaruh di sini teman-teman, baru kita campurkan lagi. Itu harus kita campurkan teman-teman. Kalau nggak ada campuran, nggak jadi teman-teman. Nah kita ambil, kita tempatin di ember-ember teman-teman, sampai habis teman-teman. Nah sampai tinggal dikit begitu. Karena ini air nggak kepakai teman-teman. Akan kalau dicetak pun akan hilang, akan keluar begitu. Yang dipakai nanti adalah sari daripada tahu yang sudah mengental begitu teman-teman. Nah kita taruh di ember nanti untuk percampuran kembali. Sekali lagi teman-teman, ini adalah biang atau air asam untuk percampuran pembuatan tahu. Kalau nggak ada air ini nggak jadi tahu teman-teman. Nah tuh lihat teman-teman, kita lihat, kita pisahkan. Nah, sudah selesai karena tinggal sedikit, nggak apa-apa kalau tinggal sedikit. Tinggal nanti pencetakan teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa lihat itu ada 2 kotak bambu untuk pencetakan. Itu teman-teman bisa dibuat sendiri, yaitu dengan papan yang dibikin kotak, dipaku, dibikin sendiri, kreativitas sendiri.
menggunakan tenaga sendiri, jadi bangga lah kita menggunakan sendiri, apa-apa sendiri, hasil dari sendiri. Wirausaha pun sendiri teman-teman. Jangan mau takut mencoba, tapi harus mencoba teman-teman. Mencoba dan terus mencoba sehingga menjadi wirausahawan yang sukses dan muda. Nah teman-teman, kita bisa lihat itu berbentuk kotak. Kita siapkan kotakan tadi itu teman-teman, kita lapisi bawahnya dengan kain kembali. Kain ini khusus untuk melapisi. Gunanya apa teman-teman? Supaya daripada yang sudah kental tahunya itu nggak keluar begitu. Jadi yang keluar itu lewat sutra itu ada airnya gitu. Airnya nggak kepakai begitu teman-teman. Jadi nanti disitulah menjadi tahu begitu teman-teman, yang sudah kental daripada sari. Intinya inti dari sari kedelai itu kita cetak begitu teman-teman. Nah kita siap-siap mencetak, itu kita angkat. Nah karena menggunakan satu rebusan itu 2 kotak, makanya kita hanya 2 teman-teman. Nah itu kita boleh mengangkatnya menggunakan ember, boleh menggunakan gayung. Tapi ingat teman-teman, ingat jangan sekali-sekali menggunakan sendok teman-teman kalau mengangkatnya. Jangan teman-teman, saya sarankan jangan menggunakan sendok. Kenapa? Karena lama begitu teman-teman, akan lama. Apalagi menggunakan tangan, waduh fatal. Kalau menggunakan tangan, jangan berani-berani mencoba menggunakan tangan apapun sendok. Menggunakan ember biar cepat. Nah ini dibagi 2 teman-teman. Nah kita harus menaruhnya rata supaya tahunya itu rata begitu teman-teman. Nah itu lihat teman-teman, itu adalah calon-calon tahu yang sudah kental-kental begitu. Namun ada airnya itu yang nggak kepake teman-teman. Nanti yang menjadi tahu itu adalah dari calon tahu yang sudah agak mengental itu teman-teman. Itu bisa dilihat teman-teman, saat penuangan itu ada tahu-tahu seperti perebusan telur begitu teman-teman. Nah itu dia teman-teman, itu adalah calon daripada tahu begitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Kita bikin aja sendiri kecil-kecilan. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga bahwa kita memproduksi tahu 1 kotak. Nah, 1 kotak itu jikalau kita potong-potong menjadi 150 potong tahu gitu. Jadi sekali rebus itu 300 potong. Padahal kita bisa 5 kali rebus sampai 6 kali rebus begitu teman-teman. Nah itu bisa 150 potong. Jika dipotong-potong dalam 1 kotak dijual Rp500 begitu teman-teman. Nah ini kita tutup teman-teman, kain tadi kita tutup rapat, jangan sampai ada celah karena nanti bisa keluar kalau ada celah. Nah ini kita tutup lagi rapat dengan bambu yang sudah dianyam begitu. Kemudian kita tindih lagi dengan batu yang tadi kurang lebih berukuran 5 kg tadi teman. Nah yang kedua pun kita tutup. Cuma yang kedua ini teman-teman ada celah, ya kita tabal gitu. Kalau ada celah nanti keluar teman-teman. Jadi tahunya itu seperti apa ya itu teman-teman, keluar dikit begitu teman-teman, nggak rata begitu, nggak bagus. Padahal ini kan proses untuk penjualan supaya penjual atau pembeli bisa puas. Kita tutup lagi dengan batu. Nah ini teman-teman, ini yang sudah jadi putih, bersih, lebar, tebel, unik, sangat bersih kan, putih teman-teman. Ini dia yang dipotong menjadi 150 potong 1 kotakan ini begitu teman, yang dijual Rp500. Nah ini adalah kualinya teman, atau wajannya yang kita sebagai gunakan untuk goreng. Karena kita selain rebus kita juga ada tahu goreng, tapi bukan dadakan. 500-an juga tapi bukan dadakan. Kalau dadakan nanti bulat, tahu bulat begitu. Kita bukan tahu bulat, tahu kotak gitu teman-teman. Nah ini tahu kotaknya yang sudah digoreng. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencobanya di rumah. Kreativitas makanan itu kita bisa berwirausaha sendiri teman-teman.
Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.